guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film Chicken Hare and the Hamster of Darkness yang dirilis di tahun 2022. Kalian pernah lihat nggak sih guys hewan yang half atau setengah campuran dari hewan lain? Kalau manusia sih sering ya, kayak campuran Indo sama Belanda gitu. Jika belum pernah lihat, nah film ini diangkat dari novel yang bercerita tentang hewan yang terlahir setengah ayam dan setengah kelinci. Dia merupakan anak angkat dari raja yang sedang berpetualang mencari tongkat hamster kegelapan. Wah, kok bisa ya? Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai di tengah hutan belantara. Ada dua kelinci bersaudara bernama Lapin dan Peter yang menemukan sebuah kuil hamster yang tersembunyi. Banyak juga jebakan di sana. Kuil itu menyimpan artefak hamster kegelapan. Namun saat artefak itu disentuh, ternyata ini hanyalah sebuah tipuan untuk orang-orang yang mencarinya. Mereka pun kabur keluar. Walaupun mereka nggak dapat artefaknya, perjalanan mereka ternyata tidak sia-sia. Tanpa disengaja, Peter menemukan bayi kelinci berkaki ayam. Oleh karena itu, ia diberi nama Chicken Hare. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh seorang petualang yang hebat. Sudah berbagai tempat Peter jelajahi dan kembali pulang. Sesampainya di istana, Peter memberikan berbagai mainan. Tapi perahulah mainan yang Chicken Hare sukai. Berpindah di hari saat Peter kembali dari perjalanannya. Para warga desa sangat senang menyambut kepulangan Peter, karena mereka semua memandang Peter seorang petualang. Oleh sebab itu, Chicken Hare terobsesi dengan Peter, bahwa suatu saat dia akan menjadi petualang. Malam harinya ia selalu begadang karena ia selalu membaca buku dengan giat untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi petualang. Sekarang Peter sudah menjadi raja. Ia mengadakan sebuah uji coba, Royal Adventure Society, semacam kayak seleksi cari petualang. Rupanya menjadi anak dari raja tidak seindah seperti yang diduga. Ternyata banyak yang meremehkannya dari belakang. Yang ngomongin masalah fisiknya Chicken Hare yang wujudnya setengah ayam dan setengah kelinci. Ia pun berusaha untuk terlihat normal dengan memakai alas kaki yang berbentuk kaki kelinci. Dia pun mengadu keluh kesahnya kepada sang ayah. Ayahnya mencoba menyemangatinya karena Chicken Hare tidak nyaman membuatnya terjatuh. Bertahun-tahun berlalu, musim pun terus berganti. Berpindahlah di acara seleksi petualang. Para panitia pun memberikan sambutannya, juga menyambut Chicken Hare yang menjadi peserta pertamanya. Ia pun berjalan mulai mengambil pisaunya. Ternyata sepatu yang membuatnya terlihat normal justru malah menghambatnya. Meski beberapa kesalahan dilakukannya, tapi Chicken Hare bisa melewatinya. Berikutnya ia berhasil melewatinya. Di tantangan terakhirnya adalah melintasi jembatan dengan lubang yang ada di dalamnya. Sampai lubang itu tak terlihat. Sayangnya di sini Chicken Hare gagal dalam tes tersebut. Seketika datanglah peserta lain yang mengejeknya. Berpindah di kamarnya, Chicken Hare merasa sudah gagal dan tidak bisa kembali mengikuti tes. Tapi ayahnya sangat merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Chicken Hare. Ayahnya tahu ia sudah berusaha keras. Dan yang terpenting baginya adalah Chicken Hare sebagai harta terbesar bagi hidupnya, yang ia sudah temukan dulu bersama sang kakak. Sang ayah pun kemudian pergi. Pagi harinya tiba. Sambil berlarian, Chicken Hare memiliki ide gila. Ia mengajak pengasuhnya yang bernama Ebb untuk menemukan artefak hamster. Ia pun pergi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku-buku. Selain itu, ia mencari buku tentang hamster. Sayangnya, kata perpustakaan, buku itu dipinjam oleh pamannya yaitu Lapin. Ia memutuskan untuk bertemu dengan pamannya dengan bermaksud meminta buku petunjuk lainnya, karena dia adalah orang yang pernah berpetualang bersama ayahnya. Lapin kini terpenjara di bawah tanah karena tertangkap ingin menggulingkan tata raja saat itu. Chicken Hare di sini cuma pengen mendapatkan buku petunjuk dari Lapin, tapi Lapin malah menjatuhkan buku tersebut. Ia tidak memberikannya sama sekali. Malahan kedatangan Chicken Hare hasilnya adalah sebuah keputusan yang buruk. Lapin berhasil keluar menggunakan bulu ayam, bulu yang terdapat di kepala Chicken Hare. Lapin pun merekrut semua penjahat yang ada di sel tersebut dan menjadikan mereka sebagai pengikutnya. Berpindah pada raja yang sedang membaca sebuah surat dari saudaranya.
Ayahnya sangat marah karena Chicken Hare ternyata mengunjungi Lapin. Mereka pun menemukan sebuah peta, yaitu pergi ke makam penyu tak dikenal. Namun karena kesalahan itu, Chicken Hare tidak diizinkan untuk ikut dalam pencarian Lapin bersama ayahnya. Dan hal itu malah membuat Chicken Hare beruntung, karena tanpa sengaja ia menemukan petunjuk lain dari balik buku-buku. Ternyata itu adalah sebuah peta. Chicken Hare juga mendapatkan petunjuk lain. Ia menggunakan kain yang sudah dilubangi dengan sengaja oleh Lapin. Ternyata itu membentuk rasi bintang hamster. Chicken Hare berlari mengejar sang ayah karena salah jalan. Sayangnya itu sudah tidak keburu. Chicken Hare mengajak Ebb untuk bergabung. Awalnya Ebb tidak mau, akhirnya ia pun mau. Mulai dari situ, Chicken Hare bersama Ebb bertekad untuk menemukan hamster kegelapan, mendahului Lapin sebelum ia kembali untuk menggulingkan tahta ayahnya. Mereka pun akhirnya berangkat. Tanpa mereka ketahui, salah satu pengikut Lapin yang bernama Joko memantau mereka. Ia pun mengadu Chicken Hare bahwa ia telah mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya. Berpindah di Chicken Hare yang sampai di pulau pertamanya. Ia mencari pemandu di sana. Ia disambut oleh musang di sana. Tapi hewan lain berkata kalau dia adalah penipu. Akhirnya mereka pun dibawa oleh tikus masuk ke dalam ruangan. Ternyata mereka adalah anak buah Lapin yang disuruh untuk mengambil peta, juga mencegah perjalanan mereka berdua. Beruntunglah ada seekor musang betina yang bernama Meg membantu mereka. Mereka akhirnya bertarung. Tapi saat mau keluar, Chicken Hare tidak sengaja menyinggol salah satu hewan yang membuat hewan itu menjadi kalah. Saat sudah terpojok, Meg pun dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Selanjutnya, mereka melewati gurun kematian karena cuaca sangat panas. Meg telah mengenal tempat itu. Mereka pun melewatinya dengan sangat mudah. Selain itu, Meg juga bersedia menjadi pemandu mereka secara gratis. Chicken Hare pun menjelaskan petualangan mereka untuk mencari artefak hamster kegelapan. Dari langit ternyata anak buah Lapin masih memantau mereka dan kembali mengadukan ke Lapin. Ternyata jarak mereka cuma beberapa kilometer berada di belakang mereka. Lapin yang mendengar hal itu menghancurkan jembatan lumpur hisapnya. Sesampainya mereka di jembatan yang telah dirusak, mereka pun sedikit bingung karena lumpur hisapnya yang sangat berbahaya. Kalaupun mereka harus memutar akan memakan waktu selama 3 hari. Daripada memutar untuk mencari jalan lain, Meg pun memandu mereka untuk melewati lumpur hisap tersebut. Tanpa sengaja, Chicken Hare terjebak di sana. Tidak tinggal diam, Meg pun berusaha untuk menyelamatkannya. Meg mencoba menariknya dengan sekuat tenaga, dibantu dengan Ebb menahannya dari bawah. Meski awalnya Chicken Hare terus menyembunyikan identitasnya sebagai kelinci, namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan ketahuan juga. Meg pun mengetahui kalau dia setengah ayam setengah kelinci. Di sini Meg tidak membulinya atau menertawakannya, malah dia sangat merasa takjub karena Chicken Hare merupakan spesies langka. Saat mereka melewati hutan bambu, ada yang terus mengintai mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka masuk ke dalam perangkap. Mereka pun membiusnya. Rupanya mereka adalah para babi berjenis pygmy yang menyamar menjadi bambu. Para pygmy menangkap mereka semua. Di sini para pygmy merasa aneh sama bentuk tubuh Chicken Hare. Meg pun berbohong kalau Chicken Hare adalah seorang dewa. Ternyata mereka diberikan ke pemimpin juga sebagai tumbal ke gunung berapi untuk jiwa mereka. Mereka pun dikurung. Meg bercerita kisah hidupnya, membuat Meg berhasil kembali menyemangati Chicken Hare, serta menidurkan para pygmy dan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur meloloskan diri. Akhirnya Chicken Hare bersama yang lain berhasil kabur. Bukannya keluar, Chicken Hare malah mau mengambil topi dan jaketnya. Oleh sebab itu, kesalahan kecil yang dilakukan Chicken Hare justru membuat para pygmy bangun. Ebb yang berada di luar mencoba mengancam para pygmy dengan menodongkan dewanya, kemudian melemparkannya. Mereka pun berusaha melawan serangan yang datang ke arahnya. Berpindah di Chicken Hare yang dikepung para pygmy. Satu persatu tembakan para pygmy berhasil ditepisnya.
hingga dia berhasil melompat dan lolos. Mereka pun melihat gunung. Tapi tak sampai di situ, para pigmi masih mengikutinya. Mereka berhasil menggelantung, sayangnya mereka semua terjatuh. Ia jatuh ke dasar. Akhirnya mereka mengikuti jalan menuju gunung untuk mendapatkan hamster kegelapan sebelum Lapin. Berpindah di Lapin, mereka kembali diberi kabar bahwa jika Chicken Hare akan melewati jalur lintasan yang tidak mungkin ia lewati untuk mendahului Lapin. Lapin yang mengetahui hal tersebut meledakkan gunung untuk membuat mereka tidak bisa naik. Tapi lucunya hal itu malah membuat senjata makan tuan. Kejadian itu pun persis di depan mata Chicken Hare. Ia pun tidak ingin menyia-nyiakannya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan mencoba mencari celah. Ia masuk ke dalam celah es. Di sini Abe mengajak Chicken Hare untuk pulang, tapi Chicken Hare tidak mau. Ia ingin membuktikan ke ayahnya kalau dia juga petualang sejati. Mereka mulai memasuki gua hamster. Mereka pun melewati 3 ujian mematikan. Jebakan pertama dimulai. Dengan semua buku yang sudah dipelajari, Chicken Hare pun mengetahui jalan keluarnya. Selanjutnya adalah We have to stand here facing destiny. Oh yeah. mereka pun berhasil dan masuk ke dalam celah kecil. Terdapat patung di sana yang bisa joget. Mereka pun mencoba mengikutinya. Hingga tongkat artefak hamster kegelapan pun ditemukan. Chicken Hare pun mengambilnya. Sayangnya Lapin berada di sana juga bersamanya. Ia memanfaatkan kesempatan untuk menjadikan keadaan mengambil tongkat. Tapi Chicken Hare mengancam untuk menjatuhkan tongkat tersebut. Sementara pengawal Lapin juga menyandra teman-temannya. Tongkat itu pun diambil oleh Lapin. Juga menghidupkan para arwah hamster masuk ke dalam tongkatnya. Lapin juga menelantarkan mereka di glester es. Sementara Lapin dan pengawalnya pergi, berpindah di raja yang sudah kembali ke negaranya. Sayangnya dia tidak menemukan apapun. Ia baru menyadari kalau ini semua cuma trik pengalihan, supaya kerajaan tidak mengejar Lapin pergi. Juga Peter membaca surat dari Chicken Hare, kalau ia pergi ke hamster kegelapan. Di sisi lain, Chicken Hare terus menyalahkan dirinya, tapi Meg menyemangatinya kembali. Sampai akhirnya Chicken Hare memikirkan jalan keluar. Menemukan sebuah cara untuk menggunakan keistimewaan yang ia miliki sejak lahir. Mereka pun keluar dari goa. Baru mengakui kalau ia juga memiliki kekurangan, yaitu lahir tanpa cangkang. Dan bagi seekor kura-kura itu adalah sebuah aib terbesar. Tapi karena kekurangan itu mereka bisa menggunakan cangkangnya untuk membantu menuruni gunung. Berpindah di kerajaan. Pengawal mengatakan Lapin telah sampai di gerbang. Mereka akhirnya bertemu. Sang raja bertanya di mana anaknya. Tapi Lapin menjawab anaknya si aneh itu tidak akan kembali. Saat pedang diambil ia sangat kaget karena tongkat telah ditemukan. Ia pun menggunakan hamster untuk menyerang seluruh kerajaan. Sampai hamster pun pergi ke pinggir kota. Kedatangan Chicken Hare bersama yang lain pun tepat waktu, di mana jutaan hamster mengitari orang kerajaan. Seketika saat Lapin sedang merebut mahkota raja, Chicken Hare dan kawanannya datang memecahkan jendela. Chicken Hare berhasil kembali merebut tongkat dan melawan para hamster. Ia berlari dan mencoba menggunakan alat uji coba untuk melawan beberapa dari hamster. Hamsters, the wheel! How does it look? Juga teman-teman Chicken Hare berhasil melawan pengawal Lapin dan melepaskan diri. Rebut-rebutan tongkat dengan burung pun tidak dapat dihindari lagi. Dibantu dengan yang lainnya, mereka pun datang membantu. Mengancam Lapin yang sedang mendesak sang raja. Hamster pun datang menolong Lapin. Petasan itu menjatuhkan burung dan tongkatnya juga membuat jaring pelindung terbakar. Chicken Hare mencoba melawan Lapin berusaha merebut tongkat itu. Saat Lapin berhasil diselamatkan, tapi Chicken Hare malah didorong jatuh. Jembatan pun juga terbakar sampai Lapin juga terjatuh. Di bawah Lapin terus memegangi Chicken Hare. Untunglah dia setengah ayam yang membuat dia bisa terbang.
Lubang itu menghancurkan artefak hamster kegelapan. Dan menghilanglah semua hamster yang ada di kerajaan. Chicken Hair pun sampai di atas juga memeluk para teman-temannya. Ayahnya mengatakan kalau dia menemukannya. Maksudnya adalah ia berhasil menemukan jati dirinya. Lalu para anak buah Lapin kembali masuk penjara. Berpindah di sang ayah yang memberikan Chicken Hair pedang emas milik ayahnya. Dengan senang mereka pun berpelukan. Kini para rakyatnya kembali dipimpin oleh rajanya. Sedangkan Chicken Hair bersama temannya kembali melakukan petualangan mereka sendiri. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Chicken Hair and the Hamster of the Darkness 2022-nya gimana? Pesan yang bisa diambil bahwa setiap orang pasti punya kekurangan dari segi apapun. Jadi jangan selalu insecure karena sesungguhnya di balik kekurangan itu pasti ada pelangi. Dan di balik pelangi pasti ada si doi. Acece. Ya udah, Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.